Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Inilah rumah kita, saudaraku. Ya, rumah hati Bapa. Ya, selamat menikmati rumah saudara semuanya. Ya, kita percaya lewat momen Paskah kematian, kita memberikan kematian Tuhan Yesus. Jadi Paskah itu adalah rangkaian ya. Paskah itu bukan hanya kebangkitannya saja, tapi Paskah itu rangkaian. Karena kata Paskah sendiri itu artinya melewati. Ya, latar belakang Paskah itu kan bagaimana umat Israel terluput dari 10 tulah Mesir dilewati. Nah, ya kan, terlewat dari tulah itu, dipisahkan oleh Tuhan. Itu dalam perjanjian lama, ya kan. Kalau dalam perjanjian baru itu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Peristiwa keluarnya umat Israel dari rumah perbudakan Mesir itu gambaran peristiwa keluarnya saudara dari rumah perbudakan dunia, di mana hidup saudara yang lama sudah diganti Tuhan dengan kehidupan yang baru. Yang mengerti katakan amin. Amin. Itulah yang kita rayakan hari ini, saudaraku. Kita merayakan bagaimana saudara menjadi manusia baru, saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sedang merayakan hari ini dan juga sekaligus kita merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, kiranya kita berdoa sama-sama ya, tempat ini bisa dilanjutkan saudaraku ya, bisa diselesaikan sehingga di kemudian hari ya ini bisa menjadi satu rumah kegiatan buat kita ya, untuk pemuritan, jadi rumah kedua saudara. Haleluya ya. Jadi rumah saudara untuk kumpul, untuk kita sharing, untuk ya saling memberkati satu dengan yang lainnya ya. Oke, kita lihat sama-sama sekarang pesan Tuhan di hari Jumat Agung ini, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes 12, kita akan mulai dari ayat 20 ya, sampai 36, karena ini satu perikop, satu bingkai, satu judul ya. Itu bisa disilakan masuk aja, nggak apa-apa, barangkali dia malu. Dipersilakan aja masuk ya. Oke, kita lihat Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Sekali lagi ini satu perikop ya, satu judul, yaitu kalau di dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, itu diberi judul Yesus berbicara tentang kematiannya. Apa saudaraku? Yesus berbicara tentang kematiannya. Nah, hari ini ya kan, ini kan konteks waktu itu. Nah, kita bawa dalam konteks hari ini, saudaraku. Apa pesan dari kematian Tuhan Yesus? Ya. Nah, kita nggak akan baca semuanya, tapi saya akan berikan saja satu nanti poin demi poin, ayat demi ayat. Ya, kita akan mengerti saat ini. Nah, judulnya adalah dimuliakan melalui jalan kematian. Katakan sama-sama yuk judulnya. Dimuliakan melalui jalan kematian. Yesus sedang berbicara waktu itu tentang kematiannya. Ternyata kematiannya ini, kematian Yesus ini, depan aja nggak apa-apa. Sini Kevin. Nah, ini kosong depan sebelah saya. Boleh sebelah saya sini ya, di depan ya. Oke. Yesus sedang berbicara tentang kematiannya. Ternyata kematian Tuhan Yesus itu merupakan satu hal yang membuat Yesus dimuliakan. Ini sebuah kebenaran, saudaraku. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Katakan sama-sama yuk, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kalau saudara mau dimuliakan, saudara mau masuk dalam satu nantinya kita kan akan masuk dalam glorification. Glorification adalah sebuah peristiwa kita dimuliakan oleh Tuhan melalui sebuah peristiwa rapture, pengangkatan gereja Tuhan. Kita masuk dalam kerajaan kekal, hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan. Itulah momen di mana kita mengalami glorification atau pemuliaan. Kita dimuliakan, saudara. Nah, ternyata untuk kita bisa sampai ke titik itu, di momen itu, jalannya adalah jalan salib. Halo? Siap, saudaraku? Jalannya namanya jalan penderitaan. Karena tanpa salib,
tidak ada kemuliaan. Makanya Yesus bilang, kalau engkau mau ikut aku, kamu harus pikul salib. Kenapa? Karena itu jalan untuk saudara masuk dalam pemuliaan atau dimuliakan. Pada masa sekarang, ya, kita kan tadi tarik konteks zaman Yesus kepada zaman sekarang ini kita hidup. Salib apa yang harus saudara pikul, saudara? Salib di sini berbicara tentang sebuah proses. Salib berbicara tentang pembentukan saudara dari manusia lama menjadi manusia baru. Ini nggak enak, saudaraku. Proses ini, pembentukan ini nggak enak, sakit sekali. Butuh yang namanya kerelaan hati, butuh yang namanya hati yang lapang. Sehingga setiap kali Tuhan proses saudara, setiap kali Tuhan bentuk saudara, pahat saudara, ya, saudara ditempa seperti besi. Saudara nggak hancur, saudara nggak lemah, saudara nggak jadi mati, tapi justru semakin besi ditempa, dipanasi, dibentuk, semakin jadi mulia, semakin jadi indah. Haleluya, amin, saudaraku. Ini harus dijalankan, ini harus dijalani, gak bisa dihindari. Karena itulah jalan yang disediakan Tuhan untuk saudara dan saya harus lewati. Masih mau ikut Yesus? Nah, puji Tuhan. Yang sebelah sini berapa banyak yang mau berani ikut Yesus? Angkat tangannya yang masih mau ikut Yesus. Ya, puji Tuhan. Loh, jalannya gak enak loh, saya udah kasih tahu loh. Ya kan? Bukan jalan tol, saudaraku, ya kan? Yang sebelah sini, halo, siapa yang masih mau ikut Yesus? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya pikul salib. Jadi proses pembentukan, proses penempaan, pemahatan Tuhan atas hidup saudara itu suatu keniscayaan, suatu hal yang pasti. Setiap orang yang mengaku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, niscaya pasti dia akan mengalami yang namanya pemahatan, ditempa seperti besi, ya, dipahat, dipukul, dibersihkan seperti pohon, dipotong. Halo, sekali lagi saya mau pastikan, masih siap, masih mau ikut Yesus? Amin. Bilang kiri kanan, tetap ikut Yesus. Tetap ikut Yesus. Haleluya, tepuk tangan buat saudara sendiri. Ya, tapi faktanya apa, saudaraku? Banyak orang Kristen ketika ketemu proses pembentukan, proses gesekan. Perhatikan Alkitab berkata begini, besi menajamkan besi. Manusia atau orang menajamkan sesamanya. Ketika kiri, kanan, depan, belakang saudara menggosok saudara, mengamplas saudara, saudara tetap semakin jadi indah atau semakin rusak? Renungkan saudara, yang suka hobi bikin kerajinan tangan dari kayu, ya tentu tahu antara amplas dan kayu. Saling terjadi gesekan. Bagi kayu rasanya gimana, saudaraku? Hah? Halo? Sakit. Kalau nggak percaya saya amplas ini. Itu ada amplas di luar. Rasanya gimana? Sakit. Tapi yang terjadi apa, saudaraku? Yang amplas bagaimana? Yang kayu bagaimana? Halo? Amplasnya dulu deh. Amplasnya bagaimana? Mungkin rusak. Rusak amplasnya. Kenapa amplasnya rusak? Ya, karena dia yang menggosok, yang menggesek. Kayunya gimana? Makin indah. Kenapa? Karena dia merelakan. Ayo gosok aku terus. Ayo sakiti aku gak apa-apa. Ayo fitnah aku. Kira-kira kalau kayu mau bilang begitu. Ayo terus gesek, ayo terus gosok, gak apa-apa. Saudara gimana? Mau jadi amplas? Mau jadi kayu?
Kayu. Atau mau jadi dua-duanya? Kalau jadi amplas, ya sudah rusak. Makanya jangan suka gosok orang lain. Jangan suka sakiti orang lain. Tapi kalau sampai saudara disakiti, gimana? Jadi amplas? Berubah jadi amplas? Halo? Loh, mana dong suaranya? Hah? Kalian tetap jadi kayu. Siapa yang jadi begitu digosok, aku mau jadi amplas sekarang. Halo? Jadi milih yang mana, saudara? Resikonya sudah tahu? Nah, selamat sudah jadi kayu. Selamat digosok. Selamat digesek-gesek. Ingat, kalau ada sebelah kiri, sebelah kanan saudara, sesama kita, ya kan? Ada yang menggosok, biarkan saja. Jangan jadi rusak kitanya. Amin. Tetaplah jadi kayu, saudara. Ayo gosok terus. Nanti saudara akan jadi indah. Yang gosok saudara jadi rusak. Ya. Makanya ini sebenarnya rahasia ini loh. Orang yang nggak tahu rahasia ini, dia nggak mau ikut jalannya Tuhan. Padahal yang Tuhan sediakan, jalan yang Tuhan sediakan tuh jalan terbaik buat kita. Walaupun mungkin casingnya atau bungkus kadonya, wah, nggak sesuai mungkin, ya kan? Kok jelek begini? Kita tolak. Coba saudara kalau ulang tahun dikasih kado, bungkusnya jelek, gimana? Langsung berpikir kan, ini nggak menghargai saya. Ini apaan? Banyak hal kita mungkin langsung, wah, kemana-mana pikiran. Padahal dalamnya, ya kan? Pernah saya posting ya sebuah klip ya, klip singkat. Nggak tahu ini uji coba atau gimana, ya kan? Mungkin sudah masih ingat. Ada seorang lewat, ditawarin, kamu mau handphone atau saya cari kertas. Ketika kertasnya dilihat, hanya tulisan God, bukan God selokan. God, tapi Tuhan. Milih mana? Langsung milih handphonenya. Lain lagi, datang lagi, dikasih kulkas, disiapin. Kamu mau milih kulkas? Jadi hanya gambaran aja ya, nggak persis seperti di klip itu. Kulkas atau ini kertas. Setelah dilihat kertasnya, hanya tulisan God atau God. Milih kulkasnya. Ya, terus begitu sampai beberapa kali dengan apa ya namanya, dengan barang-barang yang beraneka ragam tapi berharga dan mewah menurut manusia. Ada handphone, ada kulkas, ada emas, ada macam-macam lah. Semua pilihnya adalah barang-barang tadi. Semua yang kertas ditolak, saudara. Kenapa? Hanya lihat, Allah cuman kertas, Allah cuma sebuah tulisan, nggak ada indah-indahnya, jelek, nggak berguna, nggak berarti. Lebih memilih yang casingnya yang oke, ya kan? Tapi ada satu anak tiba-tiba, orang sederhana, tanya, kamu mau pilih mana? Pilih kertas ini atau pilih sesuatu yang ini satu lagi? Ternyata anak ini tanpa melihat, dia langsung ambil kertas itu. Setelah dia lihat, God, wah, langsung apa? Kamu dapat semua. Apa yang tadi sudah aku sediakan, yang aku kasih sama mereka. Mereka cuma dapat satu, tapi kamu dapat semuanya. Jangan tertipu dengan bungkus. Amin, saudaraku. Jalan Tuhan mungkin memang bungkusnya nggak enak, salib isinya apa? Bungkusnya, aduh nggak enak, jelek, nggak menarik jalannya. Aduh kita lihat pun, aduh banyak lubang, banyak apa, wah nggak enak. Kita menghindar akhirnya. Tapi sebenarnya di ujung sana Tuhan sudah siapkan segala yang terbaik. Ayo merubah paradigma kita dalam ikut Yesus. Kesimpulannya apa sampai sejauh ini, saudara? Kita belajar dari kematian Yesus. Yesus itu kan merelakan hidupnya.
Dia tahu persis kedatangan, maksud tujuan kedatangan dia ke dunia, dia tahu persis. Adalah dia harus menderita. Dia harus disalibkan untuk saudara dan saya. Di Yohanes pasal 12 ini, ayat 20-36, ada satu kalimat, ada satu ayat berkata begini. Di dalam versi TSI kira-kira bahasanya begini. Atau kita baca aja ya ayatnya sebentar. Nah ini, ayat yang ke-27. Saya bacakan ya, ayat 27. Sekarang hatiku sangat sedih. Apa yang sebaiknya aku katakan dalam doaku? Jadi Yesus tahu hari penderitaannya, hari penyalipannya akan segera tiba dan dia ada digantung di sana. Dia akan dipaku, disalibkan, digantung di atas sana. Dia sudah tahu itu. Nah, secara manusia dia pun hatinya sedih. Dalam kesedihannya dan juga dalam ketakutannya, Yesus, aku harus doa apa kira-kira? Tapi Tuhan bilang gini, sebetulnya bisa saja aku meminta, ya Bapa, selamatkanlah aku sekarang dari penderitaan ini. Tetapi aku tidak dapat memohon seperti itu, karena justru untuk mengalami penderitaan inilah aku datang ke dalam dunia. Simpelnya gini gampangnya. Sebenarnya aku tuh bisa saja minta sama Bapa, selamatkan aku, udah aku gak usah lalui, aku gak usah jalani salib ini. Tapi Tuhan gak doa seperti itu. Pelajarannya buat kita, berapa banyak di antara kita di tempat ini ketika mengalami pembentukan proses dari Tuhan, gosokan, gesekan dari Tuhan melalui sesama kita, langsung kita bilang gini, Tuhan lepaskan aku dari penderitaan ini, lepaskan aku dari salib ini, salibkan dia Tuhan. Yang menggosok aku, yang menggesek aku, salibkan dia. Selamatkan aku dari salib ini, bebaskan aku dari penderitaan ini. Berapa banyak kita seringkali begitu, saudara. Tapi hari ini kita belajar, Yesus tidak berdoa, tidak meminta supaya salibnya dilepaskan. Tapi dia mau pikul, dia mau jalani. Untuk apa? Untuk saudara semua, dan untuk saya. Jadi aplikasi untuk sekarang apa, saudaraku? Ayo kita pikul salib kita masing-masing. Mungkin orang terdekat kita, keluarga kita itu menjadi salib buat kita. Bisa, dan kemungkinannya bisa. Kenapa? Karena piring bisa berbenturan karena apa, saudaraku? Ya, berdekatan. Kalau berjauhan, nggak ada gesekan. Begitu dekat, perang, perang, karena dekat. Jadi orang dekat kita, sahabat kita mungkin, suami, istri, anak, siapalah pokoknya, itu bisa ada kemungkinan menggesek kita. Tapi ingat, ketika hal itu terjadi, jangan berdoa, Tuhan lepaskan aku, bebaskan aku dari salib ini, dari penderitaan ini Tuhan. Tapi sudah bisa berdoa, Tuhan kuatkan aku, mampukan aku melewati semuanya ini. Engkaulah kekuatan Tuhan. Nah, aku percaya lewat ini semua, pada waktunya indah nanti, aku akan terima yang terbaik dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat pesannya sekarang ya. Yang pertama, ayat 23 yang pertama ya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka yang bukan Yahudi. Jadi ini ada orang bukan Yahudi datang ikut dalam rame-rame itu di situ ya. Dikatakan begini. Yesus ngomong, sudah tiba waktunya sang manusia dimuliakan melalui jalan kematian. Artinya apa? Pesannya apa, saudaraku? Yang pertama, bahwa kematian Yesus adalah jalan untuk kita mengalami pemuliaan.
Kalau Yesus waktu itu menghindari salib, saudara dan saya masih orang berdosa. Saudara dan saya hidupnya tidak berarti, tidak berguna. Saudara tetap dalam kondisi seperti ada di lumpur dosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat kita dari lumpur dosa itu. Kita ada dalam keadaan terhukum, terpenjara akibat dosa. Dan pada suatu hari, ini kalau tanpa ada salib Yesus ya, kalau Yesus nggak jadi disalib nih, saudara akan mengalami hukuman kekal. Tapi karena Yesus mau ambil salib itu, maka saudara dibebaskan, saudara diangkat dari lumpur dosa untuk menuju pada jalan kemuliaan. Haleluya. Jadi kalau saudara sudah tahu pengorbanan Tuhan Yesus yang kayak begitu, masihkah saudara akan mencintai Tuhan dengan apa adanya, dengan seadanya? Masihkah saudara memberikan bakti kita kepada Tuhan dengan sembarangan? Terlalu, saudara. Kalau hal itu terjadi, sungguh-sungguh terlalu. Tuhan sudah demikian luar biasa baik sama kita, tapi respon kita kepada Yesus hanya seadanya. Rugi besar, saudaraku. Bagaimana kalau saudara ada dalam kondisi yang sebaliknya? Saudara sudah begitu merawat, sudah begitu berikan yang terbaik, hidup saudara sudah berikan, tetapi orang itu kurang ajar sama kita. Orang itu, sampai membuat kita terpuruk. Bagaimana keadaan saudara kalau ada di posisi itu? Halo, Bintang gimana? Kalau ada orang sangat baik sama Bintang, tapi feedback, respon Bintang balik kepada orang tersebut hanya ala kadarnya. Gimana Bintang? Rasanya gimana? Walaupun sakit, enek, ya kan? Walaupun begitu, tapi tetap harus dipikul. Tapi secara daging pasti nggak enak dong, betul nggak? Ya sama, Tuhan juga pasti ngelihat kita enak juga gitu. Ini kurang ajar kamu kan? Kalau Tuhan mau belak-belakan sama kita kan, ya, mau open sama kita, kamu nih nggak tahu balas budi, kamu nih nggak tahu diuntung mungkin. Tapi yo, Tuhan nggak ngomong begitu. Nah, itulah rasanya, saudaraku. Yuk, mari kita sama-sama ya lewati jalan salib itu, jalan penderitaan itu. Yang kedua, berikutnya, aku ayat 24. Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Apa yang segera terjadi padaku, kematianku, dapat digambarkan seperti sebutir biji gandum untuk menghasilkan banyak gandum. Nah, perhatikan ya, biji itu harus ditanam dan mati. Ini ilustrasi yang Tuhan berikan, gambaran yang Tuhan berikan tentang kematiannya. Itu sama seperti biji gandum atau benih gandum. Apabila dia mau bertumbuh dan menghasilkan banyak benih, menghasilkan buah, maka biji ini harus ditanam dan mati di dalam. Mati artinya bukan tidak produktif. Biji itu mati di dalam, dikubur maksudnya. Dia harus mengalami seperti orang mati dikubur. Baru dia akan bisa tumbuh, menghasilkan benih yang banyak, buah yang banyak. Makanya Yesus harus lalui itu. Dengan kematian Yesus sebagai satu benih gandum, satu biji gandum, kematian Yesus. Ketika Yesus mati, maka akan menghasilkan banyak jiwa bertobat, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan. Sudah mengerti rahasia ini sekarang? Kenapa harus Yesus mati, disalibkan? Karena gambarannya seperti ini, dia memang harus mati. Karena kalau dia tidak mati, dia tidak pernah ditanam, tidak pernah seperti orang yang terkubur, tidak akan ada orang yang bisa diselamatkan. Katakan yes. Jadi masa sekarang apa aplikasi buat kita?
Kalau saudara mau mengalami pertumbuhan, menghasilkan buah, hidup saudara jadi berkat, berguna bagi Tuhan dan bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga, maka saudara pastikan saudara mau mati. Artinya apa? Matikan kedaginganmu, salibkan kedaginganmu. Arti kata salib pada konteks hari ini, apa yang harus kita salibkan? Salibkan kedagingan kita, keduniawian kita salibkan, walaupun sakit menjerit saudara, nggak enak. Karena dosa nggak enak kalau sudah diperlakukan seperti itu, dosa akan menjerit melalui kita. Karena walaupun kita sudah ditebus, tapi masih ada habitat, apa namanya itu ya, tabiat dosa itu masih ada, saudaraku. Keinginan untuk berdosa itu masih ada. Karena kita punya kehendak bebas. Itu belum mati kehendak bebas itu. Tuhan masih berikan. Loh, kenapa kok Tuhan kasih kita kehendak bebas? Maksud Tuhan kasih kita kehendak bebas adalah supaya dengan kehendak bebas itu yang kita punya, yang diberikan Tuhan, kita pakai kehendak itu bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi fakta kenyataannya, kehendak bebas yang kita lakukan justru sebaliknya. Kita pakai untuk memuaskan dosa, untuk memenuhi keinginan dosa. Itu udah salah sasaran, itu dosa. Dosa adalah hamartia, salah sasaran. Sasaran yang Tuhan mau dengan kehendak bebas kita lakukan untuk kehendak Tuhan, tapi kita malah berikan untuk dosa. Nah, biarlah melalui pesan kematian Tuhan Yesus pada hari ini. Yang pertama tadi apa? Saudara nggak bisa menghindari jalan, jangan hindari, ya, itu pesan pertama. Jangan hindari ketika ada salib. Jangan minta dilepaskan, jangan minta disingkirkan salib itu. Itu yang pertama, pesan pertama. Saudara harus jalani. Responi dengan benar, jangan jadi amplas. Itu yang pertama. Tetap jadi kayu. Pesan yang kedua, Tuhan mau sekarang. Saudara kan diminta untuk bertumbuh. Tuhan minta saudara berbuah, menjadi terang, menjadi saksi. Caranya bagaimana? Salib. Amin. Caranya apa? Jadi benih seperti biji gandum. Saudara harus rela mati. Saudara harus mau ditanam. Halo, di sini masih suka yang nggak mau ditanam? Saudara seperti pohon. Bilang kiri kanan, engkau ini seperti pohon. Mazmur 1, nah, ya kan, ayat 1 dan seterusnya saudara baca sampai ayat 3, ya kan, seperti pohon yang ditanam. Saudara ini seperti pohon. Saudara harus tertanam, harus mau ditanam. Ditanamnya di mana? Halo, ditanam di mana? Di bait Allah, di rumah Tuhan. Jangan ditanam di kehidupan dunia. Ladangnya harus ladang Tuhan, bukan ladang dunia. Nah, hari-hari ini, saudara seperti pohon tadi, saudara tertanam di mana? Di rumah Tuhan atau di dunia? Halo? Nah, buktinya apa? Tertanam di rumah Tuhan, buktinya apa? Nah, semua kan dari buahnya. Betul nggak? Kalau kau mau lihat segala sesuatu itu, lihat buahnya. Pohon yang baik, pasti buahnya baik. Kalau sudah tertanam dalam rumah Tuhan, pasti buahnya baik. Yang masuk, yang keluar apa? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara masih punya penguasaan diri? Masih muncul buah itu? Apa ketika sesuatu terjadi langsung langsung begini? Langsung begini? Itu bukti saudara tertanam di mana? Di rumah Tuhan, ladang Tuhan, atau ladang dunia? Jelas sampai di sini, saudaraku? Tanya kiri kanan, engkau tertanam di mana?
Taunya dari mana? Buahnya. Bagaimana sekarang buah yang sudah hasilkan? Haleluya. Masih mau ikut Yesus? Amin. Ini kan gak enak beritanya kan? Enak gak beritanya? Ya mungkin bagi beberapa orang di luar sana, wah gak enak ikut Yesus. Mendingan foya-foya, hidup masih muda ya kan? Foya-foya nanti masuk surga. Oh gak ada ceritanya. Itu pendapat dunia, itu image dunia, itu suara dunia. Mumpung masih muda, isi masa muda dengan happy-happy, suka-suka. Jadi kaya nanti, kejar uang sekejar-kejarnya, sekenceng-kencengnya. Jadi kaya nanti kamu masuk surga. Gak ada ceritanya. Masuk surga harus pikul salib. Kalau sudah nggak tahu kebenaran ini, saudara ditipu oleh iblis, saudaraku. Makanya sekarang pesan kematian Tuhan Yesus jelas. Jalan yang disediakan Tuhan untuk kita ke hidup yang kekal adalah jalan salib. Amin. Ya, yang kedua, jalan untuk berbuah. Saudara harus berbuah, ditanam. Harus mau mati. Matinya mati apa tadi? Mati apanya? Dagingan. Yang sebelah sini, mati apanya? Kevin mati apanya? Jadi mati apanya? Hah? Kedagingannya yang harus mati. Keinginan daging. Bukan daging bebek, daging ayam, bukan. Tapi itu daging kita nih. Bagaimana supaya daging sudah bisa mati? Tipsnya apa? Ayo. Daging saudara bisa mati kalau roh saudara kuat. Roh saudara besar, daging akan kecil. Kalau daging saudara suruh kasih makan terus jadi besar, rohnya jadi kecil. Roh tunduk sama daging. Kata daging, kamu berzina, nggak bisa nolak, saudara. Pasti akan berzina, karena dagingnya lebih kuat. Kamu mencuri, kata daging nih. Kamu mencuri, menipu, merampok, dia pasti lakukan itu. Karena dagingnya kuat. Kenapa dagingnya kuat? Rohnya nggak pernah dikasih makan. Rohnya nggak pernah diperhatikan. Mulai hari ini kalau sudah mau bisa mati kedagingan, nggak ada cara lain. Apa caranya? Apa caranya? Kasih makan rohani saudara. Caranya bagaimana kasih makannya? Cari di warteg? Halo? Cari di mana? Tuhan. Di rumah Tuhan. Cari di mana lagi? Di Alkitab. Bagaimana kehidupan doa saudara? Bagaimana kehidupan firman saudara hari-hari ini? Tuhan bilang begini, kalau mungkin saudara udah mulai menjauh, udah mulai kendor, Tuhan bilang gini sekarang, lakukanlah lagi seperti dulu kamu sudah lakukan. Simple Tuhan berikan sama kita, lakukan lagi, ayo. Jangan terus mengasihani diri, jangan terus menyesali diri, bangkit, lakukan lagi. Sudah itu aja. Kalau hari-hari sudah mulai kendor, ibadah malas-malesan, baca firman malas-malesan, baca hal-hal rohani malas-malesan, lakukan lagi saja. Ayo mulai baca lagi. Saya sekarang mulai belajar lagi, bangun lagi. Ya, untuk apa? Ya subuh harus bangun, harus niat. Dulu sering dilakukan, tapi beberapa kali bolong-bolong sudah. Tapi tetap saat teduh, tapi nggak konsisten gitu. Tapi saya sekarang belajar lagi, lakukan lagi. Setengah 5, jam 5 bangun, langsung bangun. Saya nggak minta apa-apa sama Tuhan. Waktu saya saat teduh, jam 5, setengah 5, saya sudah biasakan lagi sekarang, ya kan. Saya nggak minta apa-apa sama Tuhan. Saya hanya berbahasa roh. Doa berbahasa roh. Itu aja. Sambil menyembah Tuhan. Selesai, sudah nggak minta apa-apa. Karena aku percaya Tuhan sudah sediakan. Bahkan apa yang belum timbul dalam hati saya. Amin, saudaraku. Kan sudah pernah belajar. Ya, Tuhan sanggup memberikan. Bahkan sebelum kita ngomong, Tuhan sudah ngerti kebutuhan kita, keperluan kita. Ya, sebenarnya masih banyak, saudaraku. Ya, tapi kita sambung saja nanti. Ya. Jadi ini dua hal ini.
Jangan hindari salib. Yang kedua, mati. Pesan kematian Tuhan Yesus. Kalau dulu Tuhan sudah mati buat saudara dan saya, sekarang giliran saudara dan saya yang harus mati. Buat siapa? Buat Yesus dan buat diri saudara. Supaya saudara bisa masuk dalam hidup yang kekal. Kita bangkit berdiri.